warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fidayah dengan NIM 233200045. Kelas PG MIB akan menjelaskan tentang daur air. Daur air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air dari air menguap menjadi awan, dan apabila mencapai titik jenuh di awan, maka akan jatuh dalam bentuk hujan air, salju atau es, demikian seterusnya. Tahap siklus hidrologi ini tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui rangkaian proses yaitu kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi terbagi menjadi beberapa proses rangkaian yang saling berkaitan. Tahap ini membentuk pola memutar dan terjadi secara terus-menerus hingga disebut sebagai siklus. 1. Evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terdapat di rawa, laut, danau, Sumatera, dan lainnya. Akibat terkena panas sinar matahari, pada tahap ini terjadi perubahan wujud air dari bentuk cair ke dalam bentuk gas. Oleh sebab itulah uap air kemudian naik ke atmosfer. Semakin besar energi panas yang diserap permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. 2. Transpirasi atau penguapan tumbuhan. Selain tempat penampungan air, tumbuhan juga dapat mengalami penguapan. Dalam tumbuhan, penguapan terjadi pada jaringan tumbuhan yang kemudian berbentuk uap air sebagaimana evaporasi pada umumnya. 3. Evapotranspirasi. Proses ini seringkali disebut sebagai penggabungan dari evaporasi dan transpirasi. Dengan kata lain, proses ini merupakan penjumlahan total dari penguapan yang terjadi di permukaan bumi. 4. Sublimasi. Sublimasi juga dikategorikan sebagai bentuk penguapan. Hanya saja penguapan ini terjadi di daerah kutub es atau puncak gunung. Melalui proses sublimasi, es berubah menjadi uap tanpa terlebih dahulu menjadi bentuk cair. Sublimasi banyak terjadi pada lapisan es kutub utara, selatan, dan pegunungan yang terdapat salju. Karena terdapat dari fase padat ke gas, proses sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan proses penguapan. 5. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan air menjadi partikel es yang diakibatkan oleh suhu yang rendah sehingga berbentuk awan yang tebal. Air yang dibawa proses penguapan inilah yang akan mengalami kondensasi ketika sudah mencapai atmosfer dan suhu lingkungan yang rendah. Partikel es di atmosfer saling berkumpul dalam awan yang kemudian memunculkan awan abu atau kabut di langit. 6. Adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan massa udara atau dalam bentuk awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Jadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut kemudian berpindah dari satu titik ke titik lain secara horizontal. Proses adveksi ini memungkinkan awan yang terbentuk dari proses kondensasi dapat menyebar dan berpindah dari atmosfer yang mulanya berada di lautan menuju ke atmosfer daratan. Proses adveksi tidak selalu terjadi dalam siklus hidrologi, tapi ini umumnya terjadi dalam siklus hidrologi pendek. 7. Presipitasi. Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air atau baik dalam wujud hujan air, salju, maupun butiran es dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk yang berbeda. Proses terjadinya presipitasi akibat uap air menjadi jenuh, kemudian terkondensasi dan keluar dalam bentuk air hujan atau presipitasi. 8. Runoff atau limpasan. Runoff atau limpasan ialah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Proses pergerakan air ini berlangsung melalui saluran-saluran air, contohnya danau, got, muara, sungai, lautan, hingga samudra. Dalam proses inilah air yang mengalami siklus hidrologi akan kembali ke lapisan hidrosfer. 9. Infiltrasi. Infiltrasi air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi. Tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian kecil dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, berembus dan menumpuk menjadi air tanah. Proses pergerakan ini dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, kemudian air yang telah mengalami siklus hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, diawali dengan evaporasi. Demikian penjelasan mengenai proses siklus hidrologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.